kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Saatnya kita semua mau bangkit berdiri. Kepada kehendakmu
Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya jikalau pada pagi hari ini kami sungguh menerima kebaikan yang baik daripada Engkau Tuhan, hingga kami bisa berdiri di tempat ini beribadah bersama-sama Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kiranya kami tidak sia-siakan waktu yang telah Kau berikan ini Tuhan. Walaupun kami tahu dalam ibadah kami, dalam persekutuan kecil kami di tempat ini, selalu ada campur tangan dari roh-roh jahat yang selalu ingin mengganggu, mengacaukan ibadah kami Tuhan. Kiranya kami umat-Mu bersatu hati itu memanggil kuat kuasa darah-Mu, menengking menghancurkan segala kuasa-kuasa pekerjaan setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi dulu, darah Tuhan menghancur. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Seluruh kami yang melayani di tempat ini Tuhan, kami yang beribadah di tempat ini Tuhan. Juga umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Kau sendiri sampaikan dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, kami yang memiliki masalah-masalah dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang melawatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khususnya pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala yang segera akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Kau pakai mulut dan bibirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita berkumpul lagi di tempat ini untuk menyongsong hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Ku Bawa Korban Syukur. Yang terbaik
Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan juga adalah Tuhan yang besar. Kita akan nyanyikan sebab Kau besar. Pada referen persembahan untuk kasih rumah Tuhan akan dijalankan. Sama-sama kita nyanyikan, Ku beri kemuliaan bagimu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyongsong pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk janji-janji Tuhan yang maha indah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau seringkali kita merasa gagal dalam setiap perjalanan keseharian hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal, karena Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita.
lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tapi kami percaya firman-Mu memiliki kuasa untuk menolong kami. Itu sebabnya hati kami rindu senantiasa mendengarkan suara firman-Mu. Sebab dari firman-Mu lah Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, ada kemenangan untuk kami. Berfirmanlah saat ini, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, supaya kami anak-anak-Mu yang ada, yang masih hidup di bumi ini, kami boleh semua mengerti rancangan Bapa dalam kami menghadapi masa depan yang makin kelam dan yang tak menentu ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang kecil ini. Urapi umat-Mu seberapa yang hadir saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Oleh kebaikan, oleh kemurahan Tuhan, kita ada seberapa yang ada, ya. Sebab dengan kondisi sekarang ini masih banyak umat Tuhan yang takut, ya. Sebab saya mendengar hamba-hamba Tuhan ada yang bernubuat di tahun mendatang apa yang kita alami 1,5 tahun yang lalu ini, ya, sejak masa pandemi, dibandingkan yang akan datang di depan kita tahun depan ini lebih hebat lagi. Itu sebabnya kita siapkan diri kita dengan baik. Kita tidak tahu apa yang sebetulnya yang terjadi, yang luar biasa ini. Saya hanya membaca firman dan firman Tuhan selalu mengingatkan kita di depan perjalanan gereja Tuhan kelam kabut gelap. Perjalanan umat Tuhan, gereja Tuhan itu meraba-raba ke depan. Sekarang kita hanya mendengar kematian dan kematian. Dan di depan lebih banyak lagi yang akan kita dengar. Jeritan, penderitaan. Saya mendengar banyak gereja Tuhan dihancurkan. Banyak umat Tuhan mengalami aniaya, ya, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Ke depan lebih hebat lagi. Dan itu memang harus terjadi. Tuhan memperpanjang umur kita. Tuhan berikan kita kesempatan ibadah. Tuhan punya rencana supaya kita sungguh-sungguh dalam ibadah itu kita mengalami sesuatu dari Tuhan, supaya kita kuat. Kita sering mendengar firman Yesus mengutus murid-muridnya, ya. Kamu sebagai domba, kawanan domba yang kecil, diutus ke tengah-tengah serigala. Dan ini menjadi satu kenyataan sekarang ini. Kita ada di tengah-tengah suasana sekarang ini. Domba gak punya apa-apa, lemah. Serigala luar biasa. Ya, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 10. Ia datang mencerai-beraikan. Domba dari gembala sudah dicerai-beraikan, ia membunuh. Dan ini sedang terjadi dan akan terjadi lagi yang lebih hebat. Wahyu 13, ya, mulai Anda baca 12-13. Akan datang seorang yang luar biasa, namanya Antikristus. Ya. Nanti ia akan menguasai manusia dengan kode etiknya. 666. Kalau tidak dimeterai 666 di tangan kanan atau di dahi, tidak bisa berjual beli, makan, minum. Bayangkan, kalau ia datang, kita tidak dicap 666,
Kita nggak bisa jual beli. Makan minum nggak bisa, mesti pakai cap. Ini sudah dirancang dan ini sudah ada. Dan itu akan disebarluaskan nanti. Bagaimana kita umat Tuhan? Kita sudah siap? Apa yang ada pada kita, berkat-berkat selama ini Tuhan berikan, kita simpan di bank. Kita nggak, kita mau ambil, mau pakai harus ada cap 666. Semua jadi miliknya. Ayo pikirkan baik-baik. Masa ke depan bukan masa yang kita alami bertahun-tahun yang lalu. Masa ke depan, kalau kita hidup kita tidak dikuasai oleh Tuhan, sulit sekali. Sulit. Ya. Saya tiap kali datang sama Tuhan, Tuhan hanya memberi saya damai sejahtera untuk saya dapat melayani. Kalau Tuhan perpanjang umur ini, saya tahu saya harus lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, seperti panggilan Tuhan buat saya, untuk lebih sungguh-sungguh melayani Dia. Mari saudara, kita sudah mendengar firman minggu lalu, Yesus adalah terang dunia. Ya, Yesus adalah terang dunia. Dan Dia juga berkata, kamu juga terang dunia. Kalau Dia sebagai terang, Dia ditolak, diejek, diolok. Injil Yohanes pasal 15 juga berkata, kamu juga akan ditolak seperti aku ditolak, diejek, diolok, dibunuh. Dunia bukan tempat tinggal kita yang kekal, bukan. Tuhan hanya mengutus kita di dunia sementara menjadi utusan Tuhan untuk menyelamatkan yang lain. Ya. Untuk menyelamatkan yang lain sebagai terang. Jadi kita punya tugas masing-masing. Tuhan berikan karunia masing-masing. Kerjakan itu. Jangan sampai kita menyesal satu saat kita tidak mengerjakan apa yang Dia percayakan. Jangan sampai kita ini satu saat di hadapan Dia kita ditolak, kita dibuang. Ini yang paling menyesal yang kita alami ini. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya coba. Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Anda buka dulu. Ya. Ayat 9. Sudah, mari. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu sungguh-sungguh yang tidak bisa dipalsukan. Yang jelas, yang pasti, yang identitasnya itu jelas bisa dilihat. Terang sesungguhnya. Terus. Yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Setiap orang itu tiap-tiap pribadi-pribadi. Dari segala bangsa, suku, kaum bangsa dan bahasa. Terang ini, Yesus sebagai terang dunia ini, Dia datang menerangi tiap-tiap pribadi, suami, istri, anak, orang tua. Luar biasa ini. Nah, kalau kita pikirkan secara akal manusia, mana mungkin. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, terus sedang datang ke dalam dunia. Nah, sedang datang ke dalam dunia di mana manusia kita hidup.
dengan kondisi apalagi sekarang ini, masa kelam, takut, khawatir. Kita menghadapi sesama kita nggak jelas jadinya, takut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kejadian ini. Dan ini memang rencana dari kuasa gelap untuk memisahkan persekutuan anak Tuhan. Ya. Satu dengan lain ada gaps-nya. Dan ini membuat nggak jelas. Persekutuan anak Tuhan itu satu dengan lain nggak jelas sekarang. Ya. Ada rasa takut, rasa banyak sekali. Saudaraku sekalian, terang ini yang kita butuhkan sekarang ini. Terang yang sesungguhnya. Artinya tidak ada yang lain yang menjadi terang buat kita. Firman ini terang yang sesungguhnya. Alkitab ini banyak kali diolok, diejek, dihina, katanya dipalsukan, sudah apa. Dan saya seringkali ditanya tentang ini, tentang Yesus. Saya hanya berkata, bacalah pribadi dan berdoalah. Dan kamu akan mengalami secara pribadi. Percuma banyak manusia berkata, yang satu begini, yang lain begini, membuat manusia yang mendengar bimbang, yang mana yang benar. Baca sendiri, Roh Kudus yang menjamah dan mengurapi. Mari saudara, saya mau melanjutkan. Ya. Terang yang sesungguhnya ini, minggu lalu kita kemarin mendengar, datang ke dunia ini untuk mengampuni. Dia datang untuk mengampuni. Kalau ia tidak datang mengampuni kita, jujur saya katakan, semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, tidak ada satupun yang nanti meninggal, itu semua di api neraka. Manusia lahir dalam sifat dosa. Lahir dari nenek moyang kita berdosa semua. Kalau Adam Hawa nggak diampuni, keturunan semuanya manusia berdosa. Dan memang manusia bersifat dosa. Tidak diajari berbuat dosa, sejak kecil manusia sudah pintar berbuat dosa. Itu sebabnya terang itu datang untuk mengampuni kita. Begitu terang itu datang, kita sadar, oh, aku manusia berdosa. Di Injil banyak dikatakan, waktu Yesus datang ke dunia, dia menginsapkan banyak orang. Dan banyak orang baru sadar. Salah satu contoh, ya, umat Allah zaman Yesus itu, Saduki, Farisi, ahli Taurat, umat Allah menangkap seorang wanita yang sedang berzina katanya. Dia seret wanita itu ke depan Yesus. Mereka berkata, Guru, menurut hukum Taurat, Musa, yang berzina harus dilempar batu sampai mati.
Yesus ambil jarinya, ia jongkok, dia tulis di tanah jari. Dia tidak menjawab. Mereka, wah begini lagi, banyak bicara. Sepertinya hukum Taurat ada di otak mereka. Wah, yang penting harus dihukum mati. Kemudian Yesus bangkit, dia berkata, siapa di antara semua ini yang tidak berbuat dosa, ambil batu, lempar dia. Yang tidak berdosa, ambil batu, lempar dia. Dia jongkok lagi, tulis yang kedua kali. Ini jari ini luar biasa, menulis di tanah hati manusia. Yang pertama dia nulis, dia sedang menulis hati perempuan yang tertangkap berbuat zina. Kali yang kedua dia menulis, tangannya menulis untuk mengisapkan mereka-mereka yang menghakimi wanita ini supaya sadar kalian nggak lebih dari dia. Akhirnya satu-satu pergi, nggak ada yang menghakimi. Ini bukti manusia ditandai dengan banyak dosa dan kesalahan. Kemudian Yesus bertanya, wanita, di mana mereka yang mau melempar kamu batu itu? Ada yang melempar kamu? Tidak ada. Semua udah pergi. Kata Yesus kepada perempuan ini, pergilah. Jangan melakukan dosa ini kembali. Jangan diulang. Artinya bertobatlah. Terang yang sesungguhnya sudah ada menerangi kamu. Saudara, dia bersifat mengampuni. Yang kedua, kita dengar ya. Saya sudah kemarin panjang lebar ini. Yang kedua, itu dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Terang yang sesungguhnya ini memanggil orang berdosa. Nah, dia memanggil. Di sini dia bukan cuma mengampuni, tapi dia memanggil. Dia tahu semua manusia itu ditandai dengan dosa dan kesalahan. Ujung-ujungnya ya maut, kematian kekal. Seperti Amsal berkata, banyak jalan disangka lurus, begitu jalan sampai ujung jatuh ke api neraka. Tuhan tahu perjalanan manusia itu sedang ke sana. Itu sebabnya dia panggil. Terang ini memanggil. Itu Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 ya. Anda catat di sana. Sudah coba dibaca? Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, Yesus terangnya sesungguhnya lewat. Ya. Yesus kalau berjalan, dia punya tujuan yang jelas, pasti. Dia jalan, dia tahu Matius sedang di sana. Di dalam satu ruangan. Duduk. Dia panggil. Ikutlah aku. Luar biasa itu. Dia nggak panggil, Matius, lihat aku, ikut aku. Enggak. Dia lewat, dia lihat sana. Ikutlah aku.
Suara yang memanggil ini, terang yang sesungguhnya ini sedang menyinar kehidupan Matius. Memungut cukai ini. Ikutlah aku. Wah, panggilan yang luar biasa. Saya merasa suara ini pasti menggetarkan hatinya Matius. Terus? Maka berdirilah Matius. Maka berdirilah Matius. Ini sikap aksi dari suara panggilan itu, dan dia mengikut, dia bangkit dulu. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Dia bangkit, dia nggak duduk, dia cuma lihat, bangkit berdiri, terus lalu mengikut dia. Lalu mengikut suaranya memanggil itu. Dia bangkit berdiri, dia ikut. Dia nggak mau, ntar ya, saya masih banyak pekerjaan. Oh enggak. Ini satu contoh buat kita. Kalau Tuhan panggil kita, jangan lambat-lambat. Waktunya nggak banyak sekarang ini. Tuhan tahu apa yang terjadi di depan kita. Ikutlah aku. Maka ia bangkit berdiri dan mengikut Yesus. Terus kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Wah, kemudian Yesus makan di rumahnya Matius. Apa akibatnya? Reaksi itu. Banyak pemungut cukai datang. Wah. Dan orang berdosa. Enggak dikatakan orang suci, orang kudus. Pemungut cukai, orang berdosa. Wah. Makan bersama-sama dengan dia. Makan itu apa? Ada satu hubungan persekutuan dengan terang yang sesungguhnya. Ini juga kalau kita ingat sebelum Yesus disalib, ya, disalib, dia juga duduk makan bersama murid-murid. Duduk makan bersama dengan murid lewat perjamuan suci. Di sana persekutuan ini Tuhan nyatakan dua hal. Yang pertama, dalam perjamuan suci itu Tuhan nyatakan siapa yang akan menjual Yesus. Di sana dibuktikan, dan yang lain akan ikut dia. Banyak penderitaan. Sekarang kita lihat ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya, orang Farisi. Mereka merasa, wah, saya ini hafal Alkitab luar dalam. Ya. Bicara kepada murid, kok gurumu makan duduk sama-sama pemungut cukai orang berdosa? Nah, berarti dia bukan orang berdosa, dia orang suci. Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib." Nah, kemudian Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. nah, tapi orang sakit. Nah, di sini artinya orang berdosa adalah manusia-manusia yang sakit. Apa yang sakit? Rohaninya. Dari terang yang sesungguhnya ini menerangi untuk menolong kehidupan manusia yang rohaninya sakit.
Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. ya. Kalau kita merasa orang benar, Tuhan nggak butuh kita. Terangnya sesungguhnya memanggil kita. Tuhan panggil kita justru karena apa? Karena kita sakit. Rohani kita sakit dalam perbuatan-perbuatan dosa ini yang membuat kita, rohani kita sakit. Kalau tidak mendapat obat yang sesungguhnya, itulah firman Allah, terang yang sesungguhnya, rohani yang sakit ini menuju kepada kematian kekal. Saudaraku, sungguh gak mudah ya untuk mengerti ini. Yesus berkata, kamu teranglah, kamu terang dunia. Artinya kita juga harus menjadi satu terang, pelita, nyala untuk orang lain yang hidupnya itu sakit. Apa berarti kita ini gak berdosa? Kita belum sempurna, belum. Ya. Kalau kita tahu, wah ini gak boleh, jangan kerjakan. Wah ini bukan rencana Tuhan, jangan ikuti. Untuk menjadi terang dunia, kita ikut jejaknya Tuhan gak gampang. Banyak penderitaan, banyak olokan yang kita alami nanti. Saudara, mari Tuhan itu pribadi yang penuh belas kasihan. Karena belas kasihannya lah ia datang untuk memanggil kita. Supaya kita ini jangan binasa. Banyak kali kita nggak ngerti. Uang tidak menolong kita. Tuhan berkati kita dengan berkat itu supaya kita hidup, keluarga kita hidup. Dengan berkat itulah kita bisa membagi, ingat yang lain, janda-janda yang kekurangan. Dengan berkat itu kita ingat, oh ini pekerjaan Tuhan, perlu dukungan. Banyak kali umat Tuhan nggak mengerti ini. Kita belajar, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Mari saudara, ya. Saya mau lebih dalam. Kita buka kitab Nabi Yesaya 42, mari. Kita semua buka. Nabi Yesaya 42, ayat 5 sampai ayat 8. Ya, kita perhatikan baik-baik, kita ikutin ini. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Nanti Anda baca seluruhnya. Ya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, Ya. yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, Ya. yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nah, kita harus mengerti ayat yang kelima ini. Ya. Kalau nanti Anda baca ayat 1, ayat 2, kita akan mengerti nanti ya. Inilah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkannya. Dia ciptakan dan dia membentangkannya. Ya. Dia menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Dia ciptakan segala-galanya hanya dengan firman, jadilah, jadilah, jadilah. Nah. Semua dia hanya dengan firman. Binatang semua, ular ini jadi. Tercipta. Tapi manusia, dia enggak berkata, Adam, terjadilah. Tidak.
Adam, tangannya dia bentuk, dia ambil tanah, dia bentuk, tangannya yang membentuk. Tangan yang penuh kuasa, membentuk sesuai sifat tabiat teladan Allah, gambar Allah. Dia bentuk manusia pertama itu Adam. Waktu dia bentuk, kalau kita ingat firman ini, terang yang sesungguhnya ini, matanya sedang melihat apa yang dia bentuk. Terang ini, dia lihat sedalam-dalamnya, dari ujung kepala sampai telapak kaki, bagian dalam semua dia bentuk. Dan terang yang sesungguhnya sedang melihat semua. Enggak begitu-begitu dia cipta. Sungguh luar biasa. Paru-paru, jantung, detail semua, pankreas semua, usus 12 jari, dia begitu sempurna yang menciptakannya. Dan dia memberi napas. Apa yang dia bentuk? Cuma patung. Dia memberi napas. Ini mengingatkan kita. Kalau kita hidup, bangun pagi-pagi kita hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memperpanjang umur hidupku ini. Pernah enggak waktu kita bangun, kita berkata, biarlah hidup yang Engkau beri sepanjang hari ini, hidupku boleh Tuhan pakai, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia yang memberi umur. Tuhan pasti punya rencana sesuatu untuk kita semua. Hanya manusia nggak mengerti. Manusia itu hanya mengerti apa? Ini. Manusia kita hanya mengerti manusia kita. Tapi Tuhan punya rencana indah. Begitu Adam menerima napas hidup, napas Allah jadi hidup, terbuka semua. Terbuka, mata terbuka, telinga semua, paru-paru, jantung, hidup, semua bergerak. Walaupun tidak dicatat, saya percaya waktu Adam buka mata, dia lihat pribadi Tuhan penciptanya di depan dia. Terang yang sesungguhnya sedang memandang dia. Dan saya yakin, begitu Adam melihat dia, Adam walaupun belum kenal dia, sujud menyembah dia. Sebab terang ini yang luar biasa. Saudaraku, hidup manusia kita ini sebetulnya luar biasa. Luar biasa. Anda nggak tahu waktu Anda tidur, waktu Anda mau tidur, begitu kita tidur, kita lelap, Anda nggak tahu kuasa kegelapan ada di sekitar kita, sedang melihat kita, sedang mengancam kita. Kuasa gelap ini sedang punya rencana yang jahat untuk kita. Kita nggak tahu. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, banyak hal sudah terjadi. Terus sebenarnya waktu kita bangun, apakah ada ucapan syukur kepada Dia? Dia yang layak menerima puji-pujian dari setiap manusia kita ini.
Kita lihat lagi. Ayat 6, ayo perhatikan ayat 6 sekarang. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Nah, dia yang memanggil kita dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia kita. Ini dijelaskan, aku ini Tuhan, bukan yang lain, bukan setan, bukan berhala-berhala yang memanggil kita. Aku ini, Tuhan berkata, jelas Tuhan pencipta langit bumi sudah memanggil engkau dengan tujuan untuk menyelamatkan. Nah, ini yang dia kerjakan. Ini yang pertama, menyelamatkan. Yang kedua, telah memegang tanganmu. ya, yang kedua, telah sudah memegang tanganmu. Artinya hidup kita Tuhan pegang. Tuhan punya rencana. Ayo ikut aku. Ikut aku. Yang memegang tangan kita. Kalau Matius dia panggil tapi dia nggak pegang tangan. Tapi ini firman. Dia tampilkan pribadinya untuk penyelamatan, untuk dengan memegang tangan kita. Ayo ikut. Supaya langkah kita mengikut jejaknya. Haleluya. Terus lagi. Aku telah membentuk engkau. Oh. Saudara, ini kalau saya lihat salinan lain, yang pertama itu sudah memanggil engkau dengan kebenaran, dengan tujuan menyelamatkan kita. Cara Tuhan menyelamatkan manusia dengan apa? Kebenaran itu. Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus itu kebenaran. Dua kenyataan ini untuk membuka jalan manusia percaya, ikuti, lakukan, praktekkan, akan mengalami satu keubuhan pemulihan dan keselamatan yang pasti. Ya. Baru dia memegang tangan kita. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu sebabnya ia berkata dalam Ibrani 13 ya. Ibrani 13, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji, pegang ini janji. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Apapun yang terjadi. Waktu kita mengerti ini, aduh. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, ini janji. Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh lebih lanjut. Aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri, enggak. Ini janji luar biasa. Aku telah memegang tanganmu. Terus? Aku telah membentuk engkau. Nah, aku telah sudah membentuk engkau. Dia membentuk Adam, kita juga dibentuk. Waktu kita ada dalam rahim ibu, dia sedang membentuk kita. Kamu akan menjadi ini. Tuhan sudah atur hidup kita sejak dari rahim orang Tuhan. Coba kita baca Mazmur 119. Ini jangan ditutup ya. Mazmur 119. Kita buka ayat yang ke-73.
Bagian A saja. Mazmur 119 ayat 73a. Tanganmu telah menjadikan aku Wah, dan membentuk aku. tanganmu sudah menjadikan aku dan membentuk aku. Nah ini dia. Sungguh luar biasa. Jadi kalau ia menjadikan kita, membentuk kita, ayo belajar menyerahkan hidup ini ke dalam tangannya. Masa depan kita, biarkan dia yang atur. Saya selalu berdoa untuk hidup ini, ya, untuk keluarga, anak-anak semua, biar masa depan Tuhan atur. Jangan kita atur masa depan kita gagal. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu. Dan di depan ini, hati-hati di depan. Tuhan sudah tahu. Nah kita hati-hati. Nah, kalau kita nggak ada Tuhan yang kasih tahu, kita nggak tahu. Kita main maju saja, kita jatuh mati kita. Aku sudah membentuk engkau. Dan terus Dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. nah, Tuhan menjadikan kita satu kesaksian bagi umat lain. Terus Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. untuk menjadi terang. Kamulah terang dunia. Jadi memang kita sudah dibentuk untuk menjadi terang bagi sesama kita. Bukan untuk menjadi sandungan, bukan untuk menjatuhkan sesama kita, tidak, menjadi terang. Nggak gampang menjadi terang. Banyak pengorbanan seperti lilin dinyalakan di tengah gelap, nyala. Tapi makin lama makin habis. Dia berkorban untuk orang lain sekitarnya bisa melihat. Nggak gampang memang. Apa tujuan panggilan Tuhan buat kita ini? Kalau Tuhan memanggil, enggak begini-begini, enggak. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Ayat 7. Untuk membuka mata yang buta. Nah, ini tujuannya. Tuhan memanggil kita menjadi terang. Yang pertama, membuka mata yang buta. Buta, meraba-raba. Hidup yang kekal, raba-raba. Seperti manusia itu ada di persimpangan jalan. Nah, kitalah yang menjadi terang untuk mereka. Ini jalannya loh, menuju terangnya yang ajaib. Terus lagi, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. nah, berapa banyak manusia kita sekarang umat Tuhan ada di dalam tempat tahanan. Bukan tahanan yang di lapas, tapi manusia kita ini, hati kita, jiwa kita, roh kita dicengkeram roh-roh gitu. Nah, ini tugas kita berat. Terus lagi, selesaikan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya. Ini tugas kita, mengeluarkan mereka. Mereka yang hidup begini modelnya nih, duduk dalam gelap seperti di penjara. Anda lihat mereka yang narkoba, yang mabuk-mabuk, yang itu seperti hidup di dalam penjara tuh, nggak bebas. Tugas kita menjadi terang buat mereka. Kita berdoa buat mereka, kita bersaksi buat mereka. Nggak mudah dan nggak gampang. Banyak yang akan memprotes ini. Saudara, saya terkadang dulu saya nggak mengerti.
Mengapa manusia berdosa dipanggil Tuhan? Saya ingat saya dulu nggak kenal Tuhan. Saya bukan dari keluarga yang percaya Yesus, enggak, yang menyembah berhala gitu. Satu saat Tuhan panggil, Tuhan tuntun lewat penglihatan. Jadi Tuhan menuntun saya itu lewat penglihatan yang nyata, jelas. Entah saya di kamar, entah saya di jalan, Tuhan kasih saya penglihatan itu. Terus saya ingat zaman dulu, apa yang saya sedang alami dengan Tuhan, wah, bukan main. Sampai-sampai Tuhan memanggil, kau menjadi hambaku nanti, akan kuutus kemanapun aku utus. Saya sudah berkata, Tuhan jangan panggil aku. Aku nggak sekolah tinggi, manusia bodoh. Cari yang pandai, yang sekolah tinggi-tinggi. Tuhan jawab saya, langsung Tuhan jawab. Saya tidak butuh orang pandai. Saya tidak butuh orang sekolah tinggi. Saya butuh orang yang taat dan setia menurut dan dengar-dengaran. Dan kamulah yang aku pilih. Gak bisa lari. Panggilan gak bisa lari. Cita-cita saya gak begini. Cita-cita manusia saya itu beda. Saudara, ayo. Saya mengerti ya, rencana firman ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Gak gampang. Untuk bersaksi Yesus gak gampang. Setiap kali kita berjalan, mereka tahu kita ini orang gereja. Mereka memperhatikan kita. Kita diperhatikan loh. Tutur kata kita, perbuatan kita, mereka lihat. Terkadang tanpa banyak ngomong, seringkali kita nggak sadar mereka memperhatikan kita. Mereka tertarik. Wah, saya kenal dia dulu begini, sekarang kok beda. Sepertinya ada satu cahaya. Mari saudara siapkan diri kita. Tuhan mau pakai kita semua. Ini doa saya, Tuhan pakai kita semua. Saya seringkali berkata kepada mereka yang suka bersaksi, ayo tingkatkan kesaksian. Sebab kamu dapat karunia untuk bersaksi tentang namanya. Kalau saya seringkali ditanya, mereka dari aliran lain, tentang ini nih mereka tanya. Mereka selalu tanya soal ini. Saya jawab jujur. Semua ada waktunya. Tuhan akan mengerjakan yang terindah buat kita nanti. Haleluya. Mari saudara. Terang yang sesungguhnya itu memanggil orang berdosa. Ya. Nanti saya akan lanjutkan di depan. Terang yang sesungguhnya. Ini ada beberapa poin nih. Dari Injil Matius pasal 9. Anda baca seluruhnya. Terangnya sesungguhnya yang ini. Terangnya sesungguhnya yang ini. Waktu Tuhan bukakan ini saya lihat. Waduh. Begitu ajaib Tuhan itu.
Ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Kita semua dipanggil untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa, penuh damai sejahtera. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Mari, Roma 8 ayat 28. Anda sudah buka semua? Mari. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, Tuhan selalu bekerja. Kalau kita mengasihi Dia, apapun yang kita kerjakan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan buat kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita yang terpanggil. Rencana Tuhan sudah begini. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Sebelum dunia diciptakan, kita sudah dirancangkan sedemikian rupa. Ini begini, nanti ini begini. Jadi semua Tuhan sudah atur hidup kita. Sampai langkah akhir, kembali ke Bapa. Seada waktunya. Semua sudah Tuhan rancang. Nah, dalam perjalanan inilah kita harus melakukan sesuai dengan rencananya. Jangan sampai nanti kita ditolak. Kita nggak dikenal. Ayo. Akulah terang dunia, kamu terang dunia. Tuhan sudah punya rancangan segini. Dia tahu kemampuan kita tidak seberapa. Nah, terang ini dimulai dari yang kecil, dari keluarga. Dari keluarga, suami, istri, anak, sana. Nanti baru memancar keluar. Seperti firman Tuhan tadi kita baca. Aku Tuhan yang membentangkan, yang menciptakan langit dan bumi. Dan membentangkannya. Dia ciptakan langit bumi. Dia memperluas semuanya. Semua yang dibutuhkan dia sediakan lewat firman. Hidup manusia kita sudah dirancang sedemikian rupa. Banyak kali kita tidak mengerti mengapa dan mengapa. Ya. Mari saudara, ya. Kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nanti di rumah Anda berdoa, Tuhan, hidupku ini, Tuhan mau apa? Tanya. Saya seringkali juga bertanya. Nanti Tuhan yang buka jalan begini. Oh, makin terbuka. Oh, gitu. Haleluya. Saudara, mari. Nanti Anda baca ayat 29 sampai ayat 30. Dari panggilan sampai dimuliakan, ayat yang terakhir 30 itu. Coba ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Nah, ditentukan, dipanggil, terus Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. mereka dibenarkan. Sesudah dibenarkan,
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, akan mengalami satu kemuliaan nanti. Oh, sungguh luar biasa Tuhan itu. Mempunyai rancangan yang sedemikian indah. Haleluya. Mari musik. Mengapa kau memilihku? Mari saudara kita bangkit berdiri. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Sedangkan kau tahu salahku. Apa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku? Mengapa kau memilihku? Mari Prime perjamuan suci. Memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku? Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Mau mentaati firman-Mu
setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan tolong hidupku padamu. Amin. Haleluya. Saudaraku, rencana Tuhan supaya kita semua yang hidup sekarang ini hidup menuruti setiap teladannya sesuai firman yang kita dengar ini. Dia rindu hidup yang ada kita sekarang ini hanya bagi Dia semuanya. Berjalan setiap saat, bergaul, hidup bersama dengan Dia. Dan Dia akan mengerjakan banyak hal dalam hidup kita ini. Bapa dalam sorga, inilah hidup kami. Seberapa kami yang ada saat ini, umat-Mu yang ada di rumah, yang akan mendengarkan secara live streaming online. Engkau sudah berfirman, biarlah firman-Mu menjamah hati kami. Terang yang sesungguhnya ini, yang menerangi setiap kehidupan kami, akan membuka semua bagi kehidupan kami ke depan. Supaya setiap langkah kami ke depan nanti, terang-Mu yang menuntun kami, supaya hidup kami hidup senantiasa ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan. Yang jelas, kelam kabut, maut kematian ada di depan. Dan kami, umat yang Engkau kasihi, Engkau sendiri yang memelihara, Engkau sendiri yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berhadapan dengan tubuh dan darah. Makan minum apa yang Engkau sediakan untuk keselamatan kami. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini persekutuan yang indah buat kami Tuhan. Kami lebih mengerti rencana-Mu ke depan. Ampunilah kami. Banyak kali kami sudah bersalah hanya kepada Engkau. Engkau menyadarkan kami. Jadikan kami terang juga untuk menolong yang lain. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Berkati tubuh dan darah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati tubuh dan darah. Menjadi makanan minuman yang sesungguhnya buat kami. Pakai pelayan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolong. Angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita ambil, kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Amin. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, tolongku, hidup nurut teladamu. Ku mau
hidupku sekarang hanya bagi berjalan sertamu tiap hari, berjalan sertamu tiap hari, berjalan sertamu tiap hari. Saya minta saudara Ernanto akan mengucap syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Biar pelitaku tetap menyala. Saudara, nanti sore kami akan melayani ibadah umum di Sekedong jam 4 sore, ya. Jadi nanti di Sekedong ada pelayanan ya jam 4 sore. Hari Kamis tanggal 23 di tempat ini setengah 6 sore ada ibadah doa penyembahan disertakan dengan perjamuan suci. Hari Sabtu tanggal 25 di Sekedong jam 10 pagi ada sekolah minggu anak-anak. Dan hari Minggu tanggal 26 di Pontianak ibadah umum jam 9 pagi plus perjamuan suci Sekedong jam 4 sore plus perjamuan suci. Haleluya. Mari kita diberi kesempatan persembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar pelitaku tetap menyala. Biar pelitaku tetap menyala, menyala hingga Engkau kembali. Bertekun menanti kedatanganmu, biar makin terang
tetap menyala. Biar pelitaku menyala hingga Engkau kembali. Tolongku bertekun menanti kedatanganmu, biar makin terang saat Kau kembali. Saudara, ini ada persembahan ketiga untuk dana sosial. Ya. Bagi Anda yang tergerak, Anda boleh maju, ya. Saya tidak memaksa siapapun ini untuk sosial, ya. Dari Anda yang tergerak, Anda maju, ya. Pelitaku, amin, haleluya. Tetap menyala, menyala hingga Engkau kembali. Mari kita makin begini. Tolongku bertekun menanti kedatanganmu, biar makin terang saat Kau kembali. Inilah satu kerinduan kami, Tuhan. Biar terang pelita yang ada dalam kami boleh terus menyala-nyala, makin terang menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua yang tidak lama lagi, Tuhan. Apapun yang akan kami alami di depan, terang-Mulah Tuhan yang akan membawa mereka-mereka yang ada hidup di dalam kegelapan, terbelenggu, terpenjara oleh karena banyak hal, Tuhan. Karena dosalah yang mengikat manusia ada hidup di dalam gelap. Jadikanlah kami terang, haleluya, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukakan terus firman-Mu supaya kami mengerti apa yang Engkau rancangkan buat kami ke depan. Meteraikan apa yang kami dengar dalam hidup kami. Beri kami kemampuan lewat kekuatan Roh Kudus. Kami dapat melakukannya, Tuhan. Supaya kami hidup perjalanan kami boleh berkenan kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang sudah mengambil persembahan untuk kas gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk dana sosial, Tuhan berkati kembali semuanya. Kami tidak menjadi kurang dan miskin. Malahan kami, Tuhan perkaya untuk perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Haleluya, ke depan masih banyak yang harus kami kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkemurahan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar sore ibadah jam 4 hamba akan melayani di sana. Beri kekuatan kesehatan bagi hamba Tuhan. Menyatakan firman-Mu. Umat-Mu di sana
Biarlah Engkau sendiri yang menuntun mereka datang. Beri kekuatan kesehatan bagi umat-Mu yang sudah berusia lanjut, para janda di atas 70, 80, Tuhan 90. Biar mereka boleh tetap beribadah setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan kembali seluruh sidang Tuhan yang hadir, yang tidak hadir ke dalam tangan-Mu. Sertai pelihara semuanya. Biarlah kasih karunia dan kemurahan-Mu, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kekuatan kesehatan di sorga Engkau berikan kepada kami semuanya Tuhan. Timbulkan satu kerinduan hati kami untuk kami menghargai ibadah mendatang. Berkati ibadah hari Kamis di Pontianak dan ibadah Minggu di Pontianak dan di Sekedong Tuhan. Juga sekolah Minggu di Sekedong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba serahkan seluruh sidang Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaannya semuanya. Bapa, Engkau senantiasa menyediakan berkat-berkat bagi kami yang mengasihi Engkau, Engkau yang mengasihi kami. Berkati nikah, buah nikah, keluarga, orang tua kami, usaha, pekerjaan, bisnis, ibadah, pelayanan, apapun yang kami buat. Tuhan berkati semuanya di tengah-tengah dunia dengan keadaannya yang sukar sulit sekarang ini. Kami boleh hidup. Haleluya. Semua karena Engkau yang sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Umat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati kembali semuanya. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Engkau Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.